Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan edukasi adaptasi kebiasaan baru tentang pola hidup sehat dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping. Di mana peta pikiran yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang COVID-19. Nah, COVID-19 ini yaitu penyakit saluran pernafasan yang mematikan yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV 2019 dan pertama terdeteksi pada tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Kemudian di samping itu, COVID-19 ini adalah julukan sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh coronavirus. Nah, coronavirus ini adalah sebuah kumpulan virus atau disebut keluarga virus yang ditemukan di manusia dan hewan. Sehingga virus ini dapat menyerang pernafasan dan imun tubuh. Kemudian peta pikiran yang kedua yaitu pandemi, di mana pandemi ini terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak orang secara serentak di berbagai negara dalam skala global. Nah, pandemi ini penularan yang sangat cepat antar manusia dan peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat, sehingga dibutuhkan penanganan tenaga medis secepatnya. Kemudian terdapat dampak yang dialami oleh masyarakat, terutama di Indonesia, yaitu kematian, pengangguran, kemiskinan, serta perasaan gelisah dan resah yang dialami oleh masyarakat. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus dari COVID-19 ini, maka pemerintah melakukan kebijakan, yaitu dengan melakukan PSBB, di mana PSBB ini singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang mampu mempercepat penanganan dan mencegah penyebaran corona yang semakin hari itu meluas di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu sekolah dan tempat kerja diliburkan atau pengecualian untuk tempat usaha yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah yang kedua yaitu dengan melakukan social distancing, di mana social distancing ini adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi untuk menghentikan penyakit menular yaitu COVID-19 ini. Kemudian kebijakan pemerintah yang ketiga yaitu lockdown. Nah, lockdown ini atau situasi yang melarang masyarakat untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat agar memperlambat penyebaran COVID yang semakin hari semakin bertambah. Ditemukan bahwa proses penyebaran virus ini melalui manusia ke manusia, yaitu cairan mulut dan hidung. Gejalanya seperti batuk. Nah, batuk ini agar mencegah penyebaran corona, yaitu terdapat etika batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Nah, kemudian gejala yang kedua yaitu demam tinggi. Ada juga seseorang biasanya mengalami sesak nafas dan nyeri tenggorokan serta sakit kepala dan nyeri otot. Karena penularan yang sangat cepat antar manusia, namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus COVID-19 ini, yaitu pencegahan atau upaya yang dilakukan dengan tindakan yang pertama dapat dilakukan untuk menangkal virus COVID-19 ini adalah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber utama datangnya penyakit. Kemudian pencegahan yang kedua yaitu melakukan physical distancing, di mana yang disebut dengan tindakan jaga jarak, seperti menghindari aktivitas di tempat ramai, dilarang berkumpul, sehingga bekerja, belajar, dan beribadah dilakukan di rumah. Pencegahan yang ketiga yaitu menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan menggunakan tips hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin C dan vitamin E agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, kemudian dengan melakukan olahraga teratur serta menjaga kebersihan dengan menggunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda. Nah,
Ada juga pencegahan yang selanjutnya, yaitu hindari menyentuh mata, hidung, mulut. Hindari menggosok mata dengan tangan, kemudian dilarang memasukkan jari ke lubang hidung, dan menghilangkan kebiasaan menggigit kuku serta menghindari menggorek telinga dengan benda apapun.